Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duta Pramudia Ramadan dengan NPM 2170-6451-6003 dari Program Studi Informatika. Dosen penghapus saya dalam mata kuliah Matematika Informatika 1 R02 yaitu Bu Sariningsih SSI MM. Video kali ini saya akan membahas mengenai soal UAS yang telah dibuat dan dikerjakan sebelumnya. Terdapat 5 materi yang akan dibahas, yaitu integral, penggunaan integral, turunan, turunan kedua atau lebih tinggi, dan aplikasi turunan. Materi pertama kita akan membahas mengenai integral. Integral merupakan bentuk operasi matematika yang menjadi kebalikan atau inverse dari operasi turunan dan limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu. Terdapat beberapa jenis integral, diantaranya integral tentu, tak tentu, pecahan, eksponensial, parsial, dan sebagainya. Pada materi ini kita hanya berfokus dalam pembahasan integral tentu saja. Integral tentu. Integral tentu adalah integral yang memiliki nilai batas atas dan batas bawah. Batas-batas yang diberikan umumnya adalah suatu nilai konstanta. Namun, dapat juga batas-batas tersebut berupa variabel. Untuk mencari nilai integral tentu dari suatu fungsi, pertama kita substitusikan batas atas ke dalam fungsi hasil integral, kemudian dikurangi hasil substitusi batas bawah pada fungsi hasil integral. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Integral batas A sampai B fx dx sama dengan fb kurang fa. Keterangannya yaitu fx merupakan persamaan kurva, A dan B merupakan batas bawah dan batas atas integral, fb dan fa merupakan nilai integral untuk x sama dengan B dan x sama dengan A. Selanjutnya yaitu contoh soal tentang materi integral tentu. Nomor 1, tentukan hasil dari integral berikut. Integral batas min 1 sampai 2, 2x pangkat 2 kurang 3 pangkat 2 dx. Pembahasannya yaitu integral batas min 1 sampai 2, 4x pangkat 4 dikurang 12x pangkat 2 ditambah 9 dx. Sama dengan 4/5 x pangkat 5 dikurang 4x pangkat 3 ditambah 9x. Lalu kita masukkan batas bawah dan batas atas dari integralnya. Setelah itu dikurangkan menjadi 4/5 2 pangkat 5 dikurang 4 kali 2 pangkat 3 ditambah 9 kali 2 dikurang 4/5 min 1 pangkat 5 dikurang 4 kali min 1 pangkat 3 ditambah 9 kali min 1 sama dengan 25 2/3 dikurang 14 dikurang 5 4/5 sama dengan 17 2/5. Maka hasil dari integral batas min 1 sampai 2 2x pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2 dx adalah 17 2/5. Pembahasan materi untuk integral tentu telah selesai. Kita lanjut membahas materi berikutnya. Materi kedua kita akan membahas mengenai penggunaan integral. Terdapat beberapa penggunaan integral, yaitu menentukan panjang busur, pusat massa, momen inersia, luas permukaan, dan volume benda putar. Pada materi ini hanya berfokus dalam menentukan volume benda putar. Penjelasan. Integral lipat adalah generalisasi integral tentu terhadap fungsi beberapa variabel, seperti fxy atau fxyz. Integral suatu fungsi dua variabel terhadap luasan di R2 dinamakan integral lipat 2 atau ganda. Dan integral fungsi 3 variabel pada volume R3 dinamakan integral lipat 3. Jika fxy sama dengan 1, maka luas bidang dapat dipandang sebagai integral lipat 2. Untuk volume, jika z sama dengan fxy adalah persamaan permukaan. Untuk massa, jika fxy dipandang sebagai massa jenis atau massa persatuan luas. Untuk momen inersia dari plat tipis yang mempunyai kerapatan fxy terhadap sumbu x dan sumbu y. Slide berikutnya kita masuk ke contoh soal penggunaan integral dalam menentukan volume benda putar. Nomor 2.
Tentukan volume benda putar yang terbentuk jika daerah yang dibatasi oleh kurva X dikurang Y pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 0. Min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. Dan sumbu X diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat dalam satuan volume. Pembahasannya yaitu kurva X dikurang Y pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 0 dapat ditulis menjadi Y pangkat 2 sama dengan X tambah 1. Bila digambar, kurvanya yang berupa parabola terbuka ke kanan, beserta garis tegak X sama dengan min 1 dan X sama dengan 4, maka akan memperoleh gambar sebagai berikut. Ini merupakan garis tegak dari X sama dengan min 1, dan ini merupakan garis tegak dari X sama dengan 4. Pembahasan lanjutannya yaitu daerah yang diarsir merupakan daerah yang dibatasi oleh kurva tersebut dan sumbu X pada selang min 1 dan 4. Bila diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat, maka akan diperoleh pi batas min 1 sampai 4 Y pangkat 2 dx sama dengan pi batas min 1 sampai 4 X tambah 1 dx sama dengan pi 1/2 X pangkat 2 tambah X. Lalu kita masukkan batas bawah dan batas atas dari integral, setelah itu dikurangkan menjadi pi 1/2 4 pangkat 2 ditambah 4 dikurang 1/2 min 1 pangkat 2 ditambah min 1 sama dengan pi 8 tambah 4 dikurang 1/2 dikurang 1 sama dengan pi 12 tambah 1/2 sama dengan 12 1/2 pi. Jadi, volume benda putar yang terbentuk adalah 12 1/2 pi satuan volume. Pembahasan materi untuk penggunaan integral dalam menentukan volume benda putar telah selesai. Kita lanjut membahas materi berikutnya. Materi ketiga kita akan membahas mengenai turunan. Penjelasannya yaitu turunan merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input atau variabel. Turunan dapat disebut juga sebagai diferensial dan proses dalam menentukan turunan suatu fungsi disebut sebagai diferensiasi. Konsep dasar turunan. Misalkan Y adalah fungsi dari X atau Y sama dengan fx, turunan dari Y terhadap X dinotasikan dengan f aksen X atau Y aksen atau dy per dx. Dapat didefinisikan sebagai berikut. F aksen X sama dengan limit H mendekati 0 fx tambah H dikurang fx per H. Slide berikutnya kita masuk ke dalam contoh soal dari turunan. Nomor 3. Turunan pertama dari fx sama dengan 4 akar 2x pangkat 3 kurang 1. Pembahasannya yaitu menggunakan rumus Y aksen sama dengan N kali A kali U pangkat N kurang 1 kali U aksen. Fx sama dengan 4 akar 2x pangkat 3 kurang 1 sama dengan 4 2x pangkat 3 kurang 1 1/2. Sehingga turunannya yaitu f aksen X sama dengan 1/2 dikali 4 2x pangkat 3 dikurang 1 dikurang 1/2 dikali 6x pangkat 2 sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 1 dikali 6x pangkat 2 sama dengan 12x pangkat 2 2x pangkat 3 kurang 1 dikurang 1/2 menjadi f aksen X sama dengan 12x pangkat 2 per 2x pangkat 3 kurang 1 2 sama dengan 12 pangkat 2 per akar 2x pangkat 3 kurang 1. Jadi hasil turunan pertama dari fx sama dengan 4 akar 2x pangkat 3 dikurang 1 adalah 12 pangkat 2 per akar 2x pangkat 3 kurang 1. Pembahasan materi untuk turunan telah selesai. Kita lanjut untuk membahas materi berikutnya. Materi keempat kita akan membahas mengenai turunan kedua dan turunan yang lebih tinggi. Penjelasannya yaitu turunan dari fungsi f adalah suatu fungsi yang dinamakan turunan pertama dari f yaitu f aksen. Jika fungsi f aksen ini dihitung lagi turunannya dengan aturan turunan, maka diperoleh fungsi baru yang dinamakan turunan kedua dari fungsi f double aksen. Begitupun seterusnya.
Kita lanjut ke konsep dasar dari turunan kedua dan turunan yang lebih tinggi. Turunan pertama suatu fungsi y sama dengan fx yang dinotasikan dy per dx atau y aksen, atau dfx per dx atau f aksen x. Turunan kedua dinotasikan d pangkat 2y per dx pangkat 2 atau y double aksen, atau d pangkat 2fx per dx pangkat 2 atau f double aksen x. Begitupun seterusnya. Kita lanjut untuk membahas soal mengenai turunan kedua dan turunan yang lebih tinggi. Nomor 4. Tentukan turunan kedua dan ketiga dari y sama dengan x pangkat 4 kurang 2x pangkat 2. Pembahasannya yaitu fungsi y sama dengan x pangkat 4 kurang 2x pangkat 2. Yang A. Menentukan turunan pertama atau y aksen. Jadi, y sama dengan x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 2 diubah menjadi y aksen sama dengan 4x pangkat 3 didapat dari 4 kali x menjadi 4x. Lalu kita kurangi 1 pangkatnya menjadi 3 dikurang 4x didapat dari 2 kali 2x sama dengan 4x. Lalu kita kurangi 1 pangkatnya menjadi 1. Apabila pangkatnya 1 maka tidak perlu ditulis. Yang B. Menentukan turunan kedua atau y double aksen. Y aksen sama dengan 4x pangkat 3 kurang 4x diubah menjadi y double aksen sama dengan 12x pangkat 2 didapat dari 3 kali 4x menjadi 12x. Lalu kita kurangi 1 pangkatnya menjadi 2 dikurang 4 didapat dari turunannya yaitu 4x. Yang C. Menentukan turunan ketiga atau y triple aksen. Y double aksen sama dengan 12x pangkat 2 dikurang 4 diubah menjadi y triple aksen sama dengan 24x didapat dari 2 kali 12x menjadi 24x. Lalu kita kurangi 1 pangkatnya menjadi 1 maka tidak perlu ditulis pangkatnya, dan turunan 4 ini hanya 0. Maka turunan kedua dan ketiga dari y sama dengan x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 2 adalah y double aksen sama dengan 12x pangkat 2 dikurang 4 dan y triple aksen sama dengan 24x. Pembahasan materi untuk turunan kedua dan turunan yang lebih tinggi telah selesai. Kita lanjut membahas materi berikutnya. Materi kelima atau terakhir kita akan membahas mengenai aplikasi turunan. Terdapat beberapa macam dalam mengaplikasikan turunannya itu sendiri seperti garis singgung, garis normal, menentukan titik kritis atau ekstrim, percepatan dan kecepatan, dan lain-lain. Pada materi ini hanya berfokus dalam menentukan kecepatan dan percepatan saja. Slide berikutnya berisi penjelasan, yaitu konsep aplikasi turunan tentang menentukan kecepatan dan percepatan adalah gerak suatu partikel sepanjang suatu garis lurus, secara lengkap dinyatakan oleh persamaan S sama dengan Ft, T lebih dari sama dengan 0 waktu, dan S jarak P dari suatu titik tetap yang tertentu 0 pada lintasannya. Turunan dalam kecepatan dan percepatan suatu fungsi berkaitan dengan konsep turunan pada fungsi naik atau turun, nilai optimum, maksimum atau minimum, serta titik belok pada suatu fungsi. Umumnya kecepatan merupakan jarak perselang waktu tempuh suatu objek yang sedang bergerak. Namun pada konsep turunan, kecepatan dapat ditentukan dari fungsi jarak tempuh lintasan, yaitu dengan menentukan turunan pertamanya. Kita masuk ke contoh soal dalam menentukan kecepatan dan percepatan. Nomor 5. Suatu benda bergerak sepanjang garis mendatar mengikuti persamaan ST sama dengan T pangkat 3 dikurang 3T pangkat 2 ditambah 5 dengan jarak satuan meter dan T detik. Tentukan A. Kecepatan dan percepatan dalam T. B. Kecepatan dan percepatan saat T sama dengan 3 detik. C. Kapankah benda tersebut berhenti atau diam? Pembahasannya yaitu A. Menentukan kecepatan dan percepatan. Fungsi ST sama dengan T pangkat 3 dikurang 3T pangkat 2 ditambah 5. Kecepatannya yaitu Vt sama dengan X aksen T sama dengan 3T pangkat 2 dikurang 6T. Percepatannya yaitu AT sama dengan X double aksen T sama dengan 6T kurang 6. Yang B. Kecepatan dan percepatan saat T sama dengan 3.
Kecepatannya yaitu Vt sama dengan 3T pangkat 2 dikurang 6T. Lalu masukkan T sama dengan 3 ke dalam rumus ini. Menjadi 3 kali 3 pangkat 2 dikurang 6 kali 3 sama dengan 9. Sehingga kecepatannya adalah 9 meter per detik. Percepatannya yaitu AT sama dengan S double aksen T sama dengan 6T kurang 6. Lalu kita masukkan T sama dengan 3 ke dalam rumus. Menjadi A3 sama dengan 6 kali 3 kurang 6 sama dengan 12. Sehingga percepatannya adalah 12 meter per detik persegi. Yang C, benda akan berhenti ketika kecepatannya 0. Vt sama dengan 0 diubah menjadi 3T pangkat 2 kurang 6T sama dengan 0 diubah menjadi 3T, T kurang 2 sama dengan 0 diubah lagi menjadi T sama dengan 0 join T sama dengan 2. Jadi, benda berhenti atau diam pada saat T sama dengan 2 detik. Pembahasan materi terakhir mengenai aplikasi turunan telah selesai. Sekian video pembahasan soal UAS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.